Aki ini menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya dua sosok dukun santet yang didatangkan dari Tesan kemarin? Apakah ada hubungannya dengan sosok Mahaguru? Tapi Aki yakin ini salah satu rekan-rekan Mahaguru untuk meneror warga. Kenapa? Karena mereka tidak terima semua saudara-saudara mereka bertobat, sehingga mereka menurunkan semua antek-anteknya. Bahkan niat mereka ingin menghabisi semua orang di kampung itu untuk apa? Disantet semua dengan mereka. Bahkan ke Aki kemarin sempat melihat dengan mata kepala sendiri. Di situ ada 2 ekor ayam, ada kendi terbuat dari tanah, ada apa lagi itu? Ada seperti boneka sebagai media untuk menusuk-nusuk tubuhnya. Tapi memang sangat luar biasa. Selain untuk menyantet warga-warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya kepada Tesan, Alek, serta Mahesa, mereka membabi buta. Bahkan ketika boneka tersebut ditusuk dengan paku, tubuh Ki Slamet bergetar seolah-olah paku tersebut masuk ke dalam tubuh Ki Slamet. Ya. Bahkan di situ Aki lihat ada ayam cemani sebagai persyaratannya. Bahkan banyak sekali, bahkan di dalam kendi tersebut kita lihat itu nampak seperti darah perawan. Ya, mereka memang sudah menggunakan kekuatan hitam yang sangat luar biasa. Aki sangat tidak menyangka warga yang tidak berdosa rela menemui Ki Slamet di hutan, bahwa di rumahnya terasa panas setiap malam seperti ada bola api katanya. Hanya karena dia tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya kepada Tesan. Ya. Karena Tesan ini besar mengeluarkan biaya mendatangkan dukun santet ini ya. Karena mungkin satu nyawa dihargai 500 juta, satu nyawa mungkin ada yang dihargai 1 miliar, tergantung tanah dan rumah serta hartanya yang akan direbut dari si Tesan. Biadab sekali. Tapi ketika dia menghadang, ketika Aki ingin menghabisi Tesan, bahkan ketika dia lehernya Aki cekik, datang dua orang dukun santet tersebut. Bahkan yang dukun santet yang Aki usir di perkampungan membawa seorang lagi dukun santet. Ya, itu kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan Ki Slamet sampai ditutup dengan kain kuning itu, seolah-olah kekuatannya apa itu. Gimana kabar Ki? Aku pikir kau sudah mati Ki. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Tesan, ha? Ya, Gimana Tesan saat ini? jelas Ki, aku ingin memastikan kau mati atau tidak. Oh, kau kira sudah dibungkus kain kuning Ki. ketika ditutup dengan kain kuning kita sudah tidak bisa berlari. Itulah kuasa Tuhan, Alek. Sekarang di mana? Di mana 2 dukun santet tersebut yang kalian datangkan? Di mana Tesan saat ini? Jangan sampai dia kubuat mati. Kenapa? Dia harus bersama. Kenapa? Kau tutup sampai di sini aja Ki. Tidak usah halang-halangi kami lagi. Itulah akibatnya kalau kau menghalangi kami Ki. Aki akan tetap menghalangi apabila kalian ingin menyantet, membunuh orang-orang yang tidak berdosa hanya karena hartanya tidak mau diserahkan kepada kalian. Biadab kalian ini, bukan manusia. Kurang ajar kau. Aku pikir kau sudah mati sama dukun itu. Oh, jadi kalau Aki sudah mati, kau ingin menguasai gubuk dan hutan ini? Jelas. Oh, jadi Tesan memerintahkan kau untuk memastikan kematian Ki Slamet. Ketika Aki ditutup dengan kain kuning yang ditebak dari salah satu dukun biadab tersebut. Iya Ki, tapi jangan halangi. Tutup, jangan halangi kami. Ini bisnis kami Ki. Terserah kami menjual-jual warga. Aki tidak pernah menjual menghalangi tanah warga. Alek. Terserah kami. Aki tidak pernah menghalangi bisnismu. Yang ingin Aki tanya, apa hubungan 2 dukun santet tersebut dengan Mahaguru yang katanya ingin mengancam, berkatakan pada bukan dari Bang Lampu? Kenapa dia ingin menghabisi warga-warga yang tidak berdosa? Itu karena mereka secara berpihak dengan kalian. Oh. Tidak berpihak dengan kami. Jadi bukan saja warga, karena ketika dia menusukkan paku ke salah satu boneka yang dipegang dari dukun biadab tersebut, jantung Ki Slamet terasa bergetar seperti ada paku yang masuk ke jantung Ki Slamet. Itu baru betul dukun santet Ki. Gimana kalau Mahaguru yang datang? Bisa remuk dah tuh kau. Aki tidak Bertobat peduli. sekarang. Mahaguru, Kau maha apa pun ikutkan tidak. kami. Karena yang kita ketahui di muka bumi ini, yang maha segalanya itu hanya Tuhan yang maha kuasa, bukan mereka. Mereka hanya curut di muka bumi ini. Ingat itu. Ki Slamet tidak akan. Lebih baik kau sampaikan dengan 2 dukun santet tersebut. Ki Slamet akan menuntut balas. Kalau tidak, ingat, darah akan berceceran dari tubuh kalian. Aki tidak akan pernah memaafkan kalian lagi ketika kalian membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Aku tidak sudi menyampaikan dengan mereka. Yang aku sampaikan adalah kematian Muki. Kematian? Iya. Kau kira Ki Slamet ini hantu? Kau kira Ki Slamet ini tidak berpijak lagi di bumi? Kau memang batu kita. Kau tidak takut. Kemarin kau sudah berhadapan dengan dukunnya Tesan. Bukan saja 2 dukun santet yang didatangkan dari Tesan, 10, 15, bahkan 1000 dukun santet yang didatangkan dari Tesan dan Ki Slamet tidak akan pernah mundur. Bahkan ingat,
Ketika dia menggunakan media hitam untuk menghabisi orang-orang tidak berdasa, berarti dia menabuh genderang perang kepada Selamat. Ingat itu. Apapun akan kami lakukan untuk Jangan membasmi sampai kalian ini. kau yang akan menjadi korban dari tangan Selamat. Lebih baik kau panggil dua dukun santet tersebut dan kau panggil Tesan ke sini. Biar Aki habis itu tempat ini. Dan Aki tidak akan pernah menganggap dia sebagai saudara atau keponakan Selamat lagi. Ingat itu. Dua dukun santet sekarang lagi menyerang warga kita. Yang tanahnya akan gampang lagi. Tesan, tidak usah kau halangi. Tidak usah kau usik apa urusan kami. Aki akan mengusik kalian sampai titik darah penghabisan. Ingat, darah akan dibalas dengan darah. Ketika setetes darah dari warga yang tidak berdosa kalian buat hanya karena hartanya tidak mau diserahkan, maka satu tetes darah dari tubuh kau, Tesan dan Mahesa akan keluar. Ingat itu, melalui tangan Selamat. Jangan kau hanya mengandalkan nyali untuk mendatangi Selamat. Ingat, Aku tidak Aki sengaja hari ini tidak ke perkampungan. Karena apa? Karena Aki ingin menyiapkan segala sesuatunya menghadapi dua dukun santet. Aki yakin masih ada hubungannya dengan Maha Guru yang sudah mengancam padepokan dari Bangka Lampung. Ingat itu kau tahu. Aku hanya ingin memastikan ke sini. Dan kau memang kalau kau terkepar kapal itu, aku bakar dengan sekalian gubuk. Kalau kau ingin membakar, bakarlah tubuh Selamat ini kalau kau mampu. Ingat, kematianmu ada di tangan Selamat, Alek. Kalau kau tidak segera berubah, karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Ketika kalian berbuat jalim, berbuat jahat kepada warga-warga yang tidak berdosa, maka tangan Selamat inilah yang akan menghancurkan kalian. Ingat itu. Aku tidak takut. Lebih baik kau panggil dua dukun santet tersebut dan kau panggil Tesan. Jangan kau korbankan nyawamu. Aki tahu kau hanya diperintahkan dari Tesan karena kau ingin berbalas budi. Sudah dibelikan rumah, mobil, harta, semuanya diberikan dari Tesan. Jadi jangan sampai. Dan kau tahu semua itu. Aku tidak akan melakukan ini. Aku tidak akan melapor ke Tesan. Kecuali kematian kau akan kulaporkan. Kau sampaikan kepada Tesan bahwa Selamat sudah tewas. Dan sampaikan kepada dua dukun santet tersebut bahwa Selamat tewas dengan tertusuk paku. Kau katakan dan siapkan kematian untuk dua dukun santet tersebut. Karena Selamat walaupun mati tidak akan pernah berhenti untuk membantu orang-orang yang tidak berdosa. Ingat itu. Alek, yang aku butuhkan Tesan dan dua dukun santet tersebut. Jangan hanya karena kau diberikan rumah harta, kau rela mempertaruhkan nyawamu. Aku yakin di hatimu masih ada sedikit kebaikan. Karena aku tahu bahwa kau berasal dari orang-orang baik. Hanya karena kau diberikan rumah kemewahan dari Tesan, sehingga kau seolah-olah mengabdi kepadanya. Ingat, Tutup mulut. Aku memang bukan orang baik. Terserah aku. Tapi jangan halangi aku. Jangan halangi kami. jangan halangi kau. Iya. Aku akan menghentikan setiap langkah kalian mengganggu orang-orang yang tidak berdosa. Kau ingat, salah satu warga yang sudah dihabisi dari dukun santet tersebut. Bagaimana penderitaan keluarganya saat ini? Mereka bersedih berhari-hari, bersedih bertahun-tahun karena kematian tidak wajar. Dan aku yakin itu atas ulah ritual perilaku dukun santet yang menyiapkan ayam cemani, 2 ayam jago, 1 ayam perempuan, dan 1 boneka yang semuanya dikelilingi dari darah kematian. Kau ingat, Alek? Itu. Ketika tanggal 1 Muharram, 1 suruh kemari, banyak sekali perlambang darah berceceran. Ternyata ulah kalian. Itulah akibatnya. Kalau tidak mau menolak berurusan dengan kami. Di warga sebenarnya enak. Tinggal serahkan tanahnya. Kami jual. Hei, Dia kalian dapat siapa? Ingin menyerahkan tanahnya dan kalian jual? Emang yang aja kalian.
itu semua bisnis, Ki. Atas nama bisnis. Bisnis kau katakan dengan mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Kalau tidak, kalau mereka tidak mau menurut dengan kami santet. Apa salahnya kami? Oh, jadi kalian tidak akan menggunakan kekerasan dengan tangan keras kalian lagi. Kalian akan menggunakan dengan tangan-tangan orang yang tidak kelihatan. Sehingga dia mati seolah-olah tidak wajar. Itu urusan kami. Itu urusan kau. Kau ingat, Alex. Mungkin di pergi ke kampung sini ada salah satu warga yang tidak mau menyerahkan tanah dan kebunnya. Dia mati tidak wajar. Dan aku yakin itu bukan hanya karena kebetulan, tapi itu memang sudah kalian rencanakan. Sehingga mereka harus menyerahkan tanah dan kebunnya hanya untuk kalian jual. Itulah bisiknya kalian. Sampaikan kepada Tessa. Lebar-lebar tanah orang di sini, Ki. Itulah yang kami incar. Termasuk tanah kau ini, Ki. Semakin lebar hutan yang kalian ingin kuasai, semakin lebar kuburan untuk 2 dukun santet, bahkan 10 dukun santet yang dijanjikan dari Tessa. Tidak akan terjadi. Kuburan kau yang ada, bukan dukun santet. Itu akan terjadi, Alex. Itu akan terjadi kalau dia berurusan dengan keselamatan. Karena aku yakin doa dari sahabat-sahabat selamat yang baik hati ini akan membantu setiap langkah selamat untuk berbuat baik. Maka dari itu, sebelum kau terlambat, aku sampaikan kepada kau, bertobatlah. Jangan sampai darah mengucur di tubuhmu. Kesabaran itu ada batasnya, Alex. Aku tidak takut, Ki. Aku tidak takut ancaman. Terserah kau mau seperti apa. Oh, kau tidak takut? Memalik. Kau kira ketika Alex, ketika kau diperintahkan dari Tessa, aku yakin Tessa menyampaikan bahwa Ki Slamet tidak akan memiliki kekuatan lagi. Dia sudah ditutup dengan kain kuning, pertanda kematiannya sudah dekat. Aku sudah pastikan dari jauh ternyata kau masih sehat walafiat. Itulah adilnya yang maha kuasa, Alex. Itulah adilnya yang maha kuasa. Ketika kita tanam karma baik, maka karma baik itu, doa dari orang-orang baik akan menyertai Ki Slamet. Buktinya hari ini Ki Slamet masih diberikan kekuatan, apalagi hanya untuk menghadapi 2 dukun santet yang datang dari santet itu. Dan suatu saat Aki akan mendatangi Goa Batu, di mana tempat mereka selalu melakukan ritual-ritual sesat. Ingat itu. Belum kau sampai sana, kau sudah terpental, Ki. Oh, sampai sana. Ini udah. Jangan kau ancam-ancam Ki Slamet. Jangan pernah kau ancam-ancam Ki Slamet. Kau tidak ubahnya. Otakmu sudah sama persis seperti Tessa. Yang ada untuk pesantren. Aku pikir kau sudah diparut dengan kain kuning. memang benar. Ketika dia tebar kain kuning tersebut menutupi tubuh Ki Slamet, bara api seperti menyengat tubuh Ki Slamet. Tapi itulah yang aku sampaikan. Ketika kita berjuang di jalan kebaikan, maka doa orang-orang baik akan membantu kita, memudahkan semua urusan kita. Tanah buah! Kurang aja. Jangan kurang aja, Bang. Aku tahu. Usaha kamu sudah dibekali darah ayam cemani yang disediakan dari dukun sate tersebut. Jadi kau dengan PD-nya ingin menghabisi Ki Slamet. Katakan, kalau memang benar 2 dukun Kau sate memang jadi penghalang buat kami, Ki. oh, penghalang buat Ki Slamet. Urusan Tesen, urusan Mahesa, kau yang menghalang. Oh, jadi Ki Slamet menjadi penghalang. Bukannya kalian yang menjadi menghalangi masyarakat yang tidak berdosa. Hah? Tidak dikatakan itu dari bisnis. Warga saja yang bodoh, Ki. Oh, bisnis, warga saja yang bodoh. Ini yang aku tidak akan menyentuh lagi pusaka kau Alex yang diberikan dari 2 dukun sate tersebut, karena itu aku lihat sudah dicuci dengan darah ayam ceman, ayam hitam pekat, sehingga kau tidak ada rasa takut lagi untuk menghadapi kematian. Tidak ada kayak kau takut, Ki. Tidak ada kematian.
Bagi kami itu hal mustahil, Ki. Kematian itu hal mustahil. Ingat Alek, setiap yang hidup di muka bumi ini pasti akan menemui kematian. Hop. Wah, kau, ha? Ini kematian itu tidak akan mendekat dengan kami, Ki. Kematian tidak akan mendekat. Ha? Tapi siksa dunia ini akan mendekat kepadamu Alek ketika kau tanam karma buruk. Aku tidak bisa membayangkan Alek, bagaimana hati seorang ibumu yang sudah membesarkanmu, melahirkanmu, melihat perilakumu, mengikuti jejak seorang Tyson, manusia biadab. Jangan Ingat. kau bawa-bawa soal ibu. Dia tidak tahu apa-apa soal aku. Justru itu, dia mendoakan kau menjadi orang baik, tapi kau tutupi dengan perilaku-perilaku bejatmu. Sama kau seperti Tyson, pulang ke dusun, membagi-bagikan setiap harta seolah-olah menjadi orang paling baik di muka bumi ini, sehingga dipuji-puji dari orang sana, dipuji-puji dari orang tuanya. Tapi mereka tidak pernah mengetahui betapa bejatnya hati Tyson merampas harta orang-orang yang tidak bersalah. Itu yang akan kau tiru. Ya, orang sana tidak tahu apa-apa soal kami, Ki. Yang jelas kalau kami tidak kaya, mereka akan segan dengan kami. Jadi kalau kau sudah kaya akan segan, Iya. karena uangmu. Iya, Ini, sama-sama. wah, ini om. Ini. Kami akan rebut semua warga. Tanah-tanah warga akan kami rebut, Ki. Oh, tanah-tanah warga akan kau rebut. Wah, akan lambat laun akan menyerah karena takut disantet oleh kami. Jadi takut disantet dengan kau. Iya, Ki. Takut santet itu sedang beraksi. Dukun santet itu selalu mengikuti kalian. Menakut-nakuti warga kita. Sudahlah Alex, aku tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti kalian. Lebih baik kau panggil dua dukun santet tersebut, termasuk Mahaguru sekalian. Karena aku tahu ini pasti ada campur tangan dari dendamnya Mahaguru kepada orang-orang yang sudah ditobatkan dari Bangil Lampung. Dia tidak terima ketika Bos Gimon bertobat, dia tidak terima ketika Perdi bertobat. Apakah itu orang yang berilmu? Itu sama saja dia menjadi setan nyata di muka bumi ini. Termasuk kau menjadi setan nyata di muka bumi ini. Itu saya. Oh, Gimon itu murid kesayangan dari Mahaguru. Dan Gimon aku pastikan tidak akan pernah kembali kepada sosok Mahaguru. Walaupun 1000 dukun santet yang membentenginya, aku pastikan kami tidak akan membiarkan orang yang sudah baik terjerumus sekali mengikuti jejak-jejak kau. Ingat itu, Alek. Dan kami pastikan Gimon akan kembali pada kamu. Oh, Gimon akan kembali kepada kau. Kita buktikan saja, Alek. Tapi yang pasti, hentikan kalian meneror dengan bola api di perkampungan tersebut. Hentikan. Jangan sampai mereka ketakutan karena ulah kalian. Ingat itu. Kami tidak akan pernah tinggal diam, khususnya Ki Slamet. Ki Slamet tidak akan pernah mentolerir setiap perbuatan bejat, termasuk dukun santet yang kalian bangga-banggakan tersebut. Ingat. Ingat itu, Alek. Semua itu tidak akan henti-hentinya, Ki. Kecuali kalian serahkan Perdi, Gimon kepada kami. Oh, baiklah, sini, Alek. Serahkan. Apa permintaanmu tadi? Serahkan Serahkan Bos Gimon dan Perdi. Bos Gimon, Perdi, serahkan kepada Mahaguru. Serahkan kepada kami. Serahkan kepada kalian. Kalian sudah cuci otak. Seandainya Ki Slamet serahkan mereka kepada kalian, akan kalian apakan? Apakah kalian habisi dari sosok Mahaguru tersebut? Hah? Terserah Mahaguru. Seperti akan dihabisi oleh Mahaguru. Jadi karena Mahaguru takut apabila rahasia-rahasia busuknya dibongkar dari Bos Gimon. Kau masih saja keras kepala. Kau masih saja keras kepala. Apakah kau tidak menyesal, Alek? Seandainya kalau aku kupatahkan di sini, kau tidak menyesal. Kau panggil Tyson dan panggil dua dukun santet tersebut. Ki Slamet akan menghabisi mereka saat ini. Dan Ki Slamet tidak akan pernah memaafkan ketika dia sudah membungkus Ki Slamet dengan sosok kain putih tersebut. Ingat itu. Kau lihat tuh, apa itu? Kau lihat tuh, Duduk kau. Jadi apa yang diperintahkan kau dari Tyson untuk mendatangi Ki Slamet? Memastikan kematian Ki Slamet. memastikan kematian kau, Ki.
Tapi informasi yang ku dapat tidak demikian. Ternyata badan kau sehat, Sep. Ki, Oh, jadi badan Ki Selamat dipastikan mati setelah ditutup dengan kain kuning tersebut. Itulah Bapak. Aku di sini hanya untuk membakar gubuk kau. Oh, Dan jasad kau. ini kau. Ini membakar. Ini mau. Kau panggil sosok Mahagugu tersebut. Jangan sampai. Kau menjadi kokan. Jangan sampai darah keluar dari mulut serta seluruh tubuhmu. Karena aku yakin kakak ini bisa saja menghabisimu sendiri. Aku tahu kain putih ini sudah disiram dengan darah ayam cemani yang digunakan untuk menyakiti warga tersebut. Jangan kau gunakan senjataku. Aku tahu kau pasti di dalam hatimu memanggil dua dukun santet tersebut untuk memberikan tambahan kekuatan kepadamu. Karena aku tahu dari tadi kau selalu melihat ke atas, pertanda bahwa ada yang kau lihat di tempat Kiselamat ini, tetapi dia tidak bisa mendekati gubuk Kiselamat. Kau ini Itu apa yang terbagi? apa yang terbang, Alek? Hei, dukun santet, keluar kau. Jangan kau membentengi orang-orang yang tidak berdosa. Keluar kau. Kalau kau tidak ingin kau habisi di sini. Aku menaruh dendam kepadamu. Ketika kau memastikan kematian Kiselamat dengan kau menebak kain kuning pertanda kematian. Di mana, Alex? Di mana kau lihat tadi? Ini di mana? Kata aku sudah peringatkan kepadamu, Alex. Aku sudah peringatkan dari awal. Aku tahu darahmu bercucuran di gubuk Kiselamat ini. Kau salah mendengarkan kata-kata Tesen. Lebih baik segeralah kau bertobat. Kau. Kau panggil guru. Ini pusaka yang selama ini membentengimu. Di mana Tesen? Di mana Tesen saat ini? Karena dia yang mendatangkan dua dukun santet tersebut. Tidak perlu kau tahu. Kau terlalu keras kepala, Nik. Kau terlalu keras kepala. Dengan kau menumpahkan darahku, dia tidak akan tinggal diam. Oh, tidak akan. Aku menaruh dendam yang sangat besar kepada Tesen. Ketika dia sudah memberikan semua kekuatannya untuk dukun santet tersebut. Dan pusaka ini, Alex, pusaka ini tidak akan pernah sampai ke tanganmu lagi. Ini yang diminta dari Tesen. Kematian Kiselamat. Kau yang akan kuhabisi di sini, Alex. Takut silakan Ki. Kau pikirkan, seandainya kau pertanda apa ini, Alex? Kenapa pusakamu, kain putih yang sudah disiram dengan darah ayam cemani ini selalu membuka diri? Apakah pertanda kau akan dihabisi dari pusakamu sendiri? Tidak Ki, jangan Ki. Kau Aku tidak akan membiarkan tubuhmu tergeletak di sini, tapi akan kubuang ke hutan, tau? Bangun, bangun, tau? Aku tidak akan menghabisimu di tempat ini. Bangun. Kau sudah lancang mendatangi gubuk Kiselamat. Kau sudah lancang. Gimana kau sudah? Masuk kemudian di hutan ini. Kau tahu, Alex, betapa ganasnya harimau buaya yang ada di hutan ini? Kau tahu? Kau akan menerima risiko yang sangat berat. Karena apa yang kau lakukan? Jangan sampai Kiselamat mematahkan semua tubuh. Kau lihat, sudah berapa darah yang keluar dari tubuh. Hanya karena kau ingin membentengi Tesen.
dan sampaikan pusaka ini akan kubawa agar dukun santet tersebut datang. Hah? Ini tangan molek. Ini hop. Patah-patah tangan. Kau. Kau ini mau kau. Biarkan dia terkapak di sini. Pusaka ini sudah diisiram dengan air darah cemani dicampur dengan darah perawan sehingga dia memiliki kekuatan sangat luar biasa. Biarkan dukun santet tersebut yang mengambil pusaka itu ke sini. Bagaimana keadaanmu, Alek? Hah? Hop! Kau. Hop! Dia kata sebangun. Kau. Nampaknya dia sudah tidak bergerak. Mungkin dia pingsan. Kalau tidak ada binatang buas yang menjilat tubuhnya, dia tidak akan pernah selamat lagi. Tapi apabila pusaka dari ini dibawa ke gubuk selamat, dia akan membawa aura negatif. Lebih baik pusaka Alek yang diberikan dari Mahaguru dan dua dukun santet tersebut, lebih baik kita buang saja di tempat ini. Ayo kita kuburkan saja pusaka ini. Apa kita marahnya? Kuburkan di tempat ini saja. Karena pusaka inilah yang membuat Alek semakin merajalela, yang membuat Alek semakin gila. Biarkanlah dia kita kembalikan ke alam. Dan kalau memang dukun santet dan Mahaguru tersebut bisa menemukan pusaka ini, maka dialah yang akan dimakan dari pedang ini. Biarkan kita kuburkan di sini. Biarkan mereka. Ada apa ini, Allah? Ada. Kenapa mata Kisamat seperti gelap? Kenapa dia tidak mau dikembalikan ke alam? Siapa yang menjaga Kisamat? Kenapa dunia ini tambah gelap? Nampaknya dulu salah satu dari dukun santet yang memakai kain selendang kuning kemarin yang menyerang Kisamat. Assalamualaikum. 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 Allah. Alhamdulillah. Kisamat masih bisa melihat kembali. Kenapa? Pusaka itu nampak seperti menaburkan pasir hitam ke mata Kisamat. Siapa sebenarnya yang membentengi pusaka tersebut? Sama kami. Nampaknya ini. Alhamdulillah. Ya. Beruntung kami tidak apa-apa. Mata Kisamat tadi nampak seperti ditaburi dengan pasir hitam sehingga Aki tidak bisa melihat lagi. Tapi kemana pusaka itu tadi? Pusaka apa yang dibawa Alek? Yang diberikan dari dukun santet, yang turun dari nampaknya pasir hitam tersebut mengandung sedikit racun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
Dia kameramen, kita harus memastikan siapa yang menyerang Kiselamat dengan pasir hitam tersebut, karena aku yakin dia berasal dari pohon besar itu. Apakah dukun santet itu mengiringi Alek ingin memastikan kematian Kiselamat? Karena Alek tadi sempat menyampaikan bahwa di atas gubuk Kiselamat ada sosok yang berkelebat menggunakan selendang kuning. Aku yakin itu memang salah satu dukun santet yang kemarin Aki hadapi, yang sengaja diturunkan dari si Tyson untuk merampas semua harta orang-orang yang tidak bersalah. Ya sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, Kiselamat masih diberikan, mata Kiselamat masih bisa nampak dengan jelas ketika mata Aki ditaburi dengan pasir hitam dan terasa panas sekali tadi. Entah mungkin pasir tersebut berasal dari pasir dari Gunung Merapi yang kawahnya sedang mendidih sehingga terasa panas sekali, dan mata Kiselamat nampak seperti gelap. Dan berarti Aki pastikan bahwa itu salah satu perewangan yang akan menyelamatkan Alek tadi. Kameramen, di mana Alek tadi? Aki ingin memastikan kemana Alek tadi. Siapa yang sudah membawa tubuh Alek? Siapa yang sudah membawa tubuh Alek? Kenapa Alek tidak seingat Aki? Tadi Alek akan Aki buang sini. Ketika Aki patahkan tangannya, Aki patahkan kakinya, dan dia tidak sadarkan diri. Bahkan ketika dia Aki hajar, dia sudah nampak sudah tidak bernapas. Apakah benar orang yang menyerang Kiselamat tadi dengan pasir hitam tadi, orang yang kemarin memakai selendang kuning yang sengaja diturunkan dari Tyson? Dan yang menjadi pertanyaan Kiselamat, apa hubungannya dengan sosok Maha Guru tersebut? Kenapa dia ikut campur? Bahkan Tyson ikut campur sehingga keadaan semakin runyam. Ini yang kita hadapi bukan manusia nyata, tapi ritual-ritual sesat yang ditimbulkan dari Tyson dan dukun santet tersebut. Ya sahabat-sahabat ya, Aki akan kembali dulu ke gubuk Kiselamat ya, dan Aki ingin pastikan siapa sebenarnya yang menabur pasir panas dan hitam tadi ke mata Kiselamat ya. Karena Aki yakin sosok tersebutlah yang membawa Alek di tempat ini yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi Aki selalu memohon kepada sahabat-sahabat, meminta kepada sahabat-sahabat, berhubung kita adalah saudara, ketika kita dihubungkan dengan saling mendoa tentang kebaikan, itulah arti saudara sesungguhnya. Maka dari itu Aki yakin doa dari sahabat-sahabat yang orang baik ini akan mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, Aki pun akan selalu mendoakan kepada sahabat-sahabat ya, agar apa? Agar diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan yang utama dan paling utama diberikan anak yang soleh dan soleha, sehingga anak tersebut bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena kenapa Aki selalu menyampaikan seperti itu? Karena Aki yakin doa orang tua adalah doa yang akan mudah diijabah oleh Allah. Orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Makanya ada istilah dari para sesepuh kita ya, bahwa orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jadi jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita sakiti. Satu gagasan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menerpa kita dari dunia sampai akhirat. Satu kemuliaan kita buat kepada seorang ibu kita, maka kemuliaan itu akan menyertai kita dari dunia sampai akhirat ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan ya kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada sahabat-sahabat ya, Aki tidak akan pernah lelah ya. Apalagi Tyson saat ini sudah mendatangkan bahkan katanya akan mendatangkan 1000 dukun santet untuk menghabisi orang-orang ya di pinggiran kampung, di kampung yang tidak mau menyerahkan tanah atau hartanya kepada Tyson. Biadab sekali manusia tersebut, dan Aki tidak akan pernah membiarkan. Aki akan membuat dia sampai sekarang dan muntah darah apabila dia sampai bertemu dengan Kiselamat lagi. Aki sudah memutuskan hubungan dengan si makhluk biadab tersebut karena dia tidak akan pernah sadar dan tidak akan pernah menghargai orang lain. Ya sahabat-sahabat ya, apabila ada tutur kata Kiselamat di dalam tayang-tayang Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf karena Aki sadar Aki ini tempat salah, tempatnya hilaf, tempatnya dosa. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Nato Ogit. Subscribe juga channelnya dari saudara Kiselamat ya, Bang Matomblok King Sultan Official. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin Bang Matomblok tidak akan pernah kembali lagi ke dunia hitam, dan dia sudah sadar. Mudah-mudahan ya dia selalu diberikan kemudahan untuk menghadapi orang-orang bejat, khususnya seperti Tyson, Mahesa yang selalu mengancam dan meneror bukan saja warga tapi saudara-saudara Kiselamat ya.
Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Kami tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.